Pernah gak sih kamu dalam sebuah keadaan di mana diri kamu tahu gak boleh benci orang? Tapi entah kenapa, perasaan benci itu gak bisa ditahan, bukan karena kita pembenci ya, tapi karena ada kejadian besar yang membuat kita mau gak mau jadi benci sama orang itu. Kisah ini sebuah kisah nyata dan agak mengandung unsur dewasa. Tapi tolong sikapi kisah nyata ini dengan kebijaksanaan. Jadikan unsur dewasa yang ingin saya bagikan ini, walaupun untuk 17 tahun ke atas, resapi materinya. Ini emas banget, kita bahas dan menarik sekali. Yuk. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kita selalu percaya ya bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu selalu baik. Betul. Apapun keyakinan yang kita peluk, setiap agama itu mengajarkan kebaikan ya. Tapi pernah gak sih kalau secara jujur kita mengalami sebuah keadaan gitu loh. Keadaan yang membuat kita mau gak mau jadi benci. Benci dengan orang yang kita tahu padahal saya gak boleh benci dia. Nah, kisah Quora di hari ini menarik banget nih. Saya kemarin secara tidak sengaja waktu baca aplikasi Quora, saya menemukan sebuah kisah nyata teman-teman. Saya akan membacakan kisah ini secara singkat, padat, dan jelas. Dan sekali lagi saya bilang, ada unsur 17 plus-plusnya di sini. Jadi tolong sikapi dengan kebijaksanaan kamu sebagai manusia yang dewasa dan bijaksana. Supaya apa yang saya berikan ini bisa kamu telaah. Ambil manfaatnya. Gini ceritanya. Saya adalah seorang anak yang punya ibu, seorang janda. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu, sehingga ibu saya bekerja sebagai seorang pemilik warung makan yang sudah sangat terkenal di kotanya. Banyak orang yang mengunjungi warung makan kami, bukan hanya untuk makan, tapi untuk bertegur sapa dengan ibu saya yang terkenal sangat baik di kota ini. Sampai ada sebuah kejadian buruk yang harus membuat hidup saya berubah. Kebaikan ibu saya ternyata bukanlah kebaikan yang saya pikir adalah salah satu hal yang bisa saya tiru di kemudian hari. Ibu yang saya kagumi ternyata berubah menjadi sosok yang paling saya benci. Bagaimana tidak? Ternyata kebaikan yang dilakukan oleh ibu saya itu tidak sebanding dengan keburukannya. Pada suatu saat ketika saya kecil, saya terbangun di malam hari. Saya terbangun di malam hari untuk mencari ibu saya ada di mana. Ketika saya malam hari terbangun, saya mencari ibu saya yang sudah tidak ada di samping saya lagi. Sampai akhirnya saya menemukan ibu saya dalam kondisi yang pada waktu itu membuat saya bingung. Beliau sedang melakukan hal yang enak-enak dengan orang lain. Orang itu adalah orang yang tidak saya kenal. Beliau melakukan itu kemudian merasa terkejut karena dipergoki oleh saya sebagai anaknya. Pada waktu itu karena saya masih kecil, saya tidak memahami apa yang terjadi. Ibu saya langsung panik dan orang yang merupakan laki-laki tidak jelas itu pun juga ikut langsung panik. Sampai pada akhirnya ibu saya menenangkan saya dan menjelaskan bahwa semua adalah sebuah hal yang wajar apa adanya. Sampai pada suatu ketika saya sampailah di usia remaja. Di usia 13 tahun saya baru memahami bahwa apa yang dilakukan oleh ibu saya terdahulu adalah perbuatan seksual. Mendadak saya jadi benci setengah mati kepada ibu saya. Kenapa ibu saya berani melakukan hal seperti itu? Padahal orang yang dikencaninya pada waktu itu adalah seorang suami yang sudah beristri pula. Saya mencintai ibu saya dengan sepenuh hati. Tapi peristiwa itu jujur tidak bisa lepas sampai saat ini dari pikiran dan batin saya. Saya membenci ibu saya. Saya tidak mencintainya lagi. Saya sangat jijik ketika harus mengingatnya kembali sebuah peristiwa yang membuat hidup saya berubah sampai saat ini. Jujur, akibat peristiwa itu,
Saya tidak berani untuk menerima segala macam bentuk cinta dari pria. Karena bagi saya, ketika saya menjalin hubungan asmara, itu hanya membuat saya menjadi teringat peristiwa yang menjijikan itu di masa lalu kembali. Oke teman-teman, sampai sini aja saya bacanya. Karena di sini kamu sudah nangkap intinya. Coba deh. Saya nggak tahu apakah kisah ini pernah kamu alami atau kita alami ya. Mungkin nggak harus kita mergokin orang tua melakukan hal yang tercela, nggak harus begitu ya. Tapi pernah nggak sih kita di masa lalu menerima sebuah perilaku dari orang yang kita tahu nggak boleh kita benci? Entah itu bapak, ibu, adik, atau kakak. Tapi gara-gara orang tersebut melakukan sebuah hal yang, maaf ya, membuat kita jadi benci sama dia, mau nggak mau kita jadi benci. Padahal kita tahu ini nggak boleh nih, saya nggak boleh benci dia, saya nggak boleh benci orang itu. Tapi karena saya melihat atau karena saya mendapatkan perilaku yang buruk dari orang itu, mas, saya jadi mau nggak mau benci sama orang gitu. Padahal saya tahu saya nggak boleh benci dia karena dia keluarga saya. Tapi saya terpaksa harus benci dia karena ada peristiwa yang menjadi latar belakangnya. Pernah atau tidak kamu seperti itu? Kalau pernah, boleh share di komentar. Siapa tahu ada teman-teman kamu, teman-teman kita nih, sahabat pagar kehidupan, yang bisa memberikan wejangan bijaksana buat kamu. Silakan. Sekarang, izinkan saya dengan segala kerendahan hati memberikan solusi ya. Kalau seandainya masalah kamu sama dengan orang yang mencurhatkan dirinya di Quora ini. Gini, kamu tahu gak sih hal yang dialami sama orang yang menuliskan kisahnya di Quora ini? Itu sebenarnya bukan hal baru zaman sekarang. Tapi tenang, saya sebagai sahabatmu, sebagai sahabat Anda tidak ingin menghakimi. Izinkan saya memberikan solusi satu persatu. Pertama, saya akan memberikan solusi kepada anak dulu nih. Kepada anak ataupun kaum muda gitu ya, yang harus membenci orang yang lebih tua karena peristiwa apapun yang mau gak mau membuat kamu jadi benci terhadap dia atau mereka. Solusinya gampang. Kamu setuju nggak kalau saya mengatakan orang yang membenci itu tidak lebih baik lagi daripada yang dibenci? Setuju atau tidak? Saya ulangi ya perkataan saya, tolong kamu renungkan deh. Orang yang mengutarakan kebencian itu sebenarnya tidak lebih baik daripada yang dibenci. Mas, bentar mas. Saya tuh benci sama orang tua saya tuh benci sama orang tersebut, atau saya benci sama dia, siapapun orang itu ada alasannya mas. Jadi nggak bisa dong saya dibilang orang yang salah, atau saya dibilang orang yang lebih buruk daripada dia. Orang ada alasannya kok mas. Saya berkata, iya betul, ada alasannya. Tapi coba pikirin, pernah nggak seumur hidup kamu menyelesaikan perkara satu kali seumur hidupmu, pernah nggak masalah itu beres karena kamu benci? Terus saya tanya lagi, pernah atau tidak seumur hidup kamu masalah kamu beres karena kamu memberikan cinta? Ya, saya tahu kamu bakal menjawab, betul mas, saya setuju harus memberikan cinta, tapi susah, gak bisa saya memberikan cinta. Kejadian itu terlalu buruk buat saya, dan gak segampang itu saya bisa memberikan cinta lagi, atau kasih sayang lagi kepada orang itu mas. Betul, saya setuju. Tapi coba renungkan, cinta yang saya maksud itu bukan cinta kepada orang yang kamu benci. Tapi coba lihat, cinta yang harus kamu berikan adalah cinta kepada makhluk manusia hebat yang ada di cermin, yaitu diri kita sendiri lagi. Coba deh sekarang lihat cermin deh. Pandangi cermin kalau ada. Nah, orang yang di dalam cermin itu adalah orang yang paling butuh cinta kasih, yaitu kita sendiri, yaitu kamu. Diri kamu nih selama ini butuh lagi cinta kasih. Capek ngadepin orang-orang yang perilakunya tuh gak beres. Diri kamu sebenarnya juga capek kali membenci, capek kali marah-marah terus, capek kali kecewa mengutarakan kekecewaan sama orang. Capek nggak? Capek nggak marah-marah terus, diem-dieman terus sama orang tua, mungkin sama kakak, mungkin sama adik, mungkin sama pasangan, mungkin. Capek nggak? Capek banget, bosen gitu, ya nggak? Nah sekarang udah, saya nggak menyuruh kamu untuk langsung bisa mengasihi mereka, nggak, karena saya tahu itu berat. Tapi yang saya mau, coba kamu bercermin.
Lihat orang yang sedang sedih, yang sedang kosong dirinya, yang sedang butuh untuk diberikan kasih sayang, yang ada di cermin itu loh orangnya. Nah, itulah kamu. Itulah orang yang paling butuh ditolong itu yang di dalam cermin itu. Bukan orang yang kita benci tadi, bukan. Diri kamu sendiri. Coba sekarang kalau bisa. Ini penting ya. Buka cermin kalau kamu bawa cermin. Cermin makeup boleh, atau mungkin kamu mau pakai handphone satu lagi boleh gitu ya. Lihat wajah kamu. Betul nggak? Kantong matamu, lihat baik-baik, kantong matamu itu ada sedikit tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kamu capek. Lihat kantong matamu, lihat warnanya apa. Nah, saya bukannya peramal, saya bukannya penebak ulung, tapi saya yakin di kantong matamu itu ada lambang kesedihan. Biasanya itu hanya dihasilkan oleh orang-orang yang sering menangis, sering sedih sendiri. Nah, tandanya tuh ada di kelopak mata tuh. Di kantung mata itu lihat. Nah, itu ada warna ungu, keungu-unguan. Itu pertanda bahwa diri kamu capeknya bukan main. Nggak kasihan. Kamu nggak kasihan sama dirimu sendiri. Sekarang gini. Saya belum tahu apa yang kamu alami. Tapi anggap saja saya sebagai sahabat ya, memberikan kamu sebuah solusi. Yuk, sekarang kita ganti fokus. Ganti fokus kamu. Daripada kamu memikirkan bagaimana cara memaafkan orang-orang yang menyakitimu, mau nggak kamu ganti fokus? Gimana caranya kamu bisa memaafkan manusia yang di cermin itu, yaitu dirimu sendiri? Sadar gak sih? Kamu tuh banyak loh. Banyak banget salahnya dengan orang yang di cermin itu. Selama ini marah-marah yang paling dirugikan siapa? Itu orang yang di cermin itu, diri kamu sendiri. Selama ini nangis-nangis yang paling dirugikan siapa? Itu orang yang di cermin itu, diri kamu sendiri kok. Kok nggak ngerasa sih bahwa diri kita paling banyak salah dengan orang yang di cermin itu? Kok nggak ngerasa ya? Yuk, jangan gitu lagi ya. Capek, bikin capek, nggak ada gunanya juga. Diri kamu lebih hebat dari apa yang kamu pikir. Ayo deh, saya nggak minta kamu untuk maafin orang yang nyakitin kamu tadi secara langsung. Tapi coba ikuti perkataan saya ya. Sekarang kamu pandang diri kamu sendiri yang di cermin. Boleh di handphone boleh, yang ada kamera selfie-nya. Atau di cermin makeup boleh. Lebih bagus lagi kalau di cermin kamar ya, yang gede. Sekarang pandangi dirimu yang ada di cermin. Atau dirimu yang ada di kamera selfie tadi. Pandangi. Nah, sambil kamu pandangi, kamu ikuti ucapan saya dengan suara yang terdengar telingamu ya. Ikuti begini. Wahai diriku yang malang, maafkan aku karena selama ini aku egois. Aku lupa kalau dirimu adalah orang yang paling kasihan dalam hidup ini. Maafkan aku minta maaf. Biarkan emosinya keluar dulu, silahkan. Pandang lagi wajah yang ada di cermin. Kemudian kamu katakan, saya akan berjanji untuk lebih sering mengasihimu. Saya mengasihi diri kamu. Maafkan saya salah. Pandangi lagi wajah yang ada di cermin, katakan lagi, maafkan saya salah. Terakhir, maafkan saya salah. Dah. Sekarang kalau diri kamu mempraktekkan dengan baik, biasanya muka kita sudah basahnya bukan main. Yang keluar dari mata kita itu adalah air mata
yang mana menyembuhkan batin. Jadi banyak orang yang bingung kenapa Tuhan itu membiarkan manusia bisa menangis. Sebenarnya menangis itu adalah detox batin, teman-teman. Bayi itu kalau nggak nangis nggak hidup. Betul nggak, dokter? Coba tanya dokter deh. Bayi itu harus nangis dulu ketika baru lahir sebagai pertanda bahwa pernapasannya, paru-parunya berfungsi dengan baik. Kenapa bisa begitu? Karena nangis itu adalah obat. Sama seperti yang kamu lakukan barusan ini. Habiskan dulu tangisanmu, kemudian kamu rasakan deh. Lebih enteng nggak badannya? Lebih ringan nggak pikirannya? Kok bisa ya? Nah, itulah hebatnya kekuatan dari menangis. Nah, sekarang sambil kamu mungkin menghabiskan emosimu, izinkan saya untuk mengobati. Mengobati bagaimana kalau seandainya dirimu adalah orang tua yang saya maksud tadi. Yang pernah tergelincir ke dalam hawa nafsu, masih ada harapan gak, Mas? Oke, sekali lagi Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati ya, anggap sajalah kita seusia. Kemudian anggap saja saya sebagai sahabat yang ingin memberikan solusi, bukan menghakimi. Gini solusinya. Pertama, saya akan menjawab dengan jujur. Maaf kalau kejujuran ini agak pahit ya. Anak-anak Bapak Ibu tidak akan bisa menganggap Bapak Ibu sama lagi seperti dulu. Itu fakta. Itu fakta ya. Mungkin di luar sana nggak ada yang berani ngasih tahu fakta ini. Baru saya yang bisa memberitahu fakta ini secara vulgar. Tapi benar. Ini kenyataan. Diterima. Itu nomor 1. Anak tidak akan bisa menganggap Bapak Ibu sama seperti dulu lagi. Sudah beda. Sudah beda. Nah, terus saya harus gimana, Mas? Apakah semuanya sudah game over? Apakah semuanya sudah habis gitu? Apakah saya betul-betul gak ada harapan lagi untuk mendapatkan kasih dari anak saya? Oh, tidak. Masih bisa mendapatkan kasih dari anak, bisa. Tapi mendapatkan sebuah sudut pandang yang sama sebelum dulu kejadian itu terjadi, nggak bisa. Itu 2 hal yang harus dibedakan. Jadi sekarang, ayo Bapak Ibu, kalau mungkin Anda pernah melakukan sebuah kesalahan, terima konsekuensinya. Katakan dengan suara lantang, saya terima resikonya. Saya tahu saya pernah berbuat salah. Saya tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Saya ingin hidup saya lebih baik. Saya mencintai diri saya. Saya mencintai anak-anak saya. Coba. Ketika diri kita berani menerima kenyataan, bisa jadi kita pun akan menangis. Tapi tangisan itu loh yang akan membuat kita lebih tegar bahwa inilah kenyataan yang harus saya hadapi. Nah, sebentar. Ini belum selesai sampai di sini, Bapak Ibu. Langkah berikutnya ini yang akan merubah hidup Anda sebenarnya. Coba mulai detik ini. Fokus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak aja. Fokus sebagai orang yang menyesal dan bertobat. Tunjukkan kepada anak-anak Anda bahwa sesalah apapun nanti anak-anak Anda masih ada kesempatan bertobat. Bertobatlah sebaik-baiknya. Contohlah kami sebagai orang tuamu yang bertobat. Jadi sekarang kasih contohnya bukan bagaimana cara menjadi manusia yang sempurna, tidak. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi kasih contohnya adalah gimana sih caranya jadi orang kalau bersalah, bertobat, kemudian merubah diri menjadi manusia lebih baik itu seperti apa. Kasih contoh kepada mereka. Mungkin ketika beribadah, ajak mereka. Ketika mungkin melakukan sebuah perbuatan baik, ajak mereka. Ketika mereka melihat bahwa Bapak Ibu ini menjadi orang yang berubah, mereka pun akan respect. Oh, ternyata bapak saya dulu begitu, sekarang berubah loh. Oh, ibu saya dulu begitu, sekarang berubah loh. Mereka akan kembali respect, Bapak Ibu. Dan ketika sudah respect, cinta kasih mereka pun akan pulih. Walaupun tidak seperti dulu lagi, tapi bisa 90% paling tidak jauh lebih baik dibandingkan sebelum Bapak Ibu mendengarkan atau menonton video ini. Jadi sudut pandangnya dirubah ya. Sudut pandangnya jangan oh saya harus sempurna, enggak. Sudut pandangnya adalah saya mau memberikan contoh kepada anak-anak saya. Gimana caranya jadi orang yang bertaubat,
Gimana caranya setelah bertaubat jadi orang baik tuh bagaimana? Saya kasih contoh dengan perbuatan terus sampai nanti kita berpisah dengan mereka. Dari situ mereka akan tahu bahwa orang tua saya bukan orang tua yang sempurna, tapi dia bisa membuktikan kalau dia bertanggung jawab. Betul apa tidak? Benar apa tidak? Nah, itu dia solusinya, ya. Jadi saya minta maaf nih kalau video ini agak panjang, tapi seperti biasa ya, seperti yang sering dikatakan oleh sahabat Pagar Kehidupan, alhamdulillah video Pagar Kehidupan tuh walau panjang tapi nggak kerasa, karena materinya mungkin ngalir ya, relate banget, pas banget dengan apa yang sedang kamu alami gitu. Alhamdulillah, saya bersyukur, puji Tuhan kalau memang apa yang saya berikan ini mengobati kamu kembali. Ingat, setiap orang boleh berbuat salah, tapi jangan sampai kesalahan itu mengakhiri hubungan baik kita dengan orang lain. Setuju? Apa yang saya bagikan di video ini emas banget. Silahkan kamu praktekkan dan silahkan kamu uji untuk mengobati dirimu sendiri. Ingat ya pesan saya, diri kamu lebih berharga dari apa yang pernah kamu pikirkan. Manusia boleh salah, tapi manusia terbaik adalah manusia yang bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri, bukan manusia yang lari dari masalah. Setuju? Kamu orang hebat. Kamu sahabat Pagar Kehidupan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.